warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia, rahmat dan hidayahnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita yang selaku umatnya yang insya Allah akan taat dan patuh kepada ajarannya sampai hari akhir nanti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang suri tauladan yang ada pada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi yang mengharapkan rahmat dari Allah dan kedatangan hari akhir, dan dia banyak menyebut nama Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Dari ayat tadi jelas bahwa kita umat Islam mempunyai suri tauladan yang patut kita contoh dan idolakan, yang bisa membawa kita bahagia hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang tinggi akhlaknya, baik tutur katanya ataupun kasih sayangnya terhadap sesama, terpelihara dari sifat-sifat jahat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang yang mendapat jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Maka dari itu, janganlah ragu dan bimbang untuk menjadikan beliau seorang figur, seorang yang kita idolakan, yang kita contoh dan untuk kita tiru. Karena beliau merupakan seorang figur yang tidak ada duanya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji akhlak beliau di dalam Al-Qur'anul Karim. Apabila kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pasti kita termasuk orang-orang yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelak di hari kiamat kita tidak termasuk orang yang menyerah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian di antara ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita anut adalah membina kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbaikilah keadaanmu di duniamu dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati esok pagi. Dalam hadis lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati esok. Dari hadis tadi jelas bahwa kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus bekerja dan berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kita tidak boleh mementingkan dunia saja dan tidak mementingkan akhiratnya. Begitu sebaliknya, kita tidak boleh mementingkan akhiratnya saja dan tidak boleh mementingkan dunianya. Tetapi kita harus hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Namun di zaman sekarang banyak orang yang hanya mementingkan dunianya saja tanpa mementingkan akhiratnya. Bahkan mereka sudah lupa pada pegangan, yaitu agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu juga banyak orang yang mengaku dia cinta kepada agama Islam, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, tetapi jarang sekali mereka menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh ataupun suri tauladan untuk dirinya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 31. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku Muhammad, niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka dari itu, marilah kita mulai sekarang sadar dan kembali lagi berpegang teguh pada agama Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan beliau suri tauladan bagi kehidupan kita sehari-hari.
agar kita tidak menjadi orang yang sengsara di dunia dan di akhirat nanti. Selain itu, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rasa tulus dan ikhlas semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mencintai kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.